Teman-teman, setelah seorang wanita ditinggal pergi suaminya untuk selama-lamanya, membuatnya menjadi seorang janda, Anda akan terkejut mengetahui apa yang dilakukan putranya selanjutnya. Ini adalah kisah tentang perjuangan, kasih sayang, dan sebuah kejadian tak terduga. Anda tidak akan percaya apa yang terjadi. Tonton sampai akhir untuk mengetahui cerita lengkapnya, dan jika Anda menikmati video ini, mohon berikan like. Juga, jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik ikon lonceng. Mari kita mulai. Alkisah, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Sajid yang tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya di sebuah rumah sederhana bertingkat 3. Rumah itu dibangun oleh ayahnya yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ayahnya meninggal dunia secara tak terduga 5 tahun yang lalu di usia 35 tahun. Dia adalah tulang punggung keluarga dan kematiannya yang mendadak menciptakan kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Ibu Sajid baru berusia 27 tahun ketika suaminya meninggal. Di usia yang begitu muda, dia mendapati dirinya sendiri berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Rasa sakit kehilangan suaminya sangat luar biasa, tetapi beban finansial bahkan lebih menghancurkan. Perusahaan tempat ayah Sajid bekerja hanya memberi mereka 200.000 taka. Kira-kira $2 yang jauh dari cukup untuk menghidupi mereka dalam waktu lama. Dan sayangnya, tidak ada kerabat atau teman yang maju untuk menawarkan dukungan apapun. Mereka bilang bahwa di saat-saat sulit bahkan kerabat menjadi orang asing dan itulah yang terjadi. Keluarga Sajid yang dulu dikelilingi oleh banyak orang, kini mendapati diri mereka terisolasi. Semua orang melanjutkan hidup mereka sendiri dan tidak ada yang peduli untuk memeriksa keadaan mereka. Ibu Sajid yang selalu menjadi istri, yang penuh kasih dan perhatian, mendapati dirinya dalam peran baru yang asing. Tanpa ada orang lain untuk berpaling, dia menjadi satu-satunya pengasuh keluarganya. Dia menghabiskan hari-harinya untuk berduka dan malam-malamnya untuk mengkhawatirkan bagaimana memberi makan anak-anaknya. Dia menghabiskan seluruh waktunya di rumah, mencoba memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun dengan usaha terbaiknya, uang yang ditinggalkan suaminya dengan cepat habis. Seiring berjalannya waktu, tekanan finansial menjadi tak tertahankan. Mereka tidak mampu membayar tagihan, dan makanan mulai langka. Ibu Sajid melakukan segala yang dia bisa untuk menghemat uang. Dia memangkas pengeluaran, menjual apapun yang mereka punya, dan mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi sulit mereka, tetapi bahkan dengan semua pengorbanannya, uang itu habis dalam waktu 10 bulan. Tanpa pilihan lain yang tersisa, Ibu Sajid membuat keputusan yang sulit. Dia harus meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya. Saat Ibu Sajid memberanikan diri keluar ke dunia untuk mencari pekerjaan, dia menghadapi kenyataan pahit seorang wanita sendirian, berjuang untuk menghidupi 2 anak. Dia pertama kali mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu di satu rumah. Bayarannya sangat minim, tetapi itu adalah sebuah permulaan. Dia melanjutkan pencariannya dan segera berhasil mendapatkan 2 pekerjaan membersihkan rumah lagi. Dengan 3 pekerjaan, dia mendapatkan total 12.000 taka sebulan. Meskipun itu, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari mereka. Ibu Sajid terus berjuang. Namun bahkan dengan penghasilan kecil ini, hidup masih sulit. Tagihan harus dibayar, sewa harus ditanggung, dan kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Tekanannya sangat besar. Setengah dari penghasilannya dihabiskan untuk menyekolahkan Sajid dan kakaknya dan membelikan mereka kebutuhan kecil, meninggalkannya dengan sangat sedikit untuk bertahan hidup. Sajid di sisi lain melakukan yang terbaik untuk tetap fokus pada pendidikannya meskipun terus-menerus khawatir tentang makanan dan uang di rumah. Dia berusaha untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhi studinya, tetapi tak lama kemudian beban rasa lapar dan stres membebaninya. Selama 2 hari, Sajid belum makan apapun, tubuhnya menjadi lemah dan dia tidak bisa fokus. Perutnya sakit dan dia merasa lemas. Dia hanya minum air untuk bertahan, berharap itu akan memberikan sedikit kelegaan. Namun saat dia duduk di kelas, dia merasakan energinya terkuras habis. Penglihatannya kabur, dan segala sesuatu di sekelilingnya tampak memudar menjadi kegelapan. Guru Sajid Bilal memperhatikan perubahan pada Sajid. Dia melihat anak laki-laki pucat dan lemah itu berjuang untuk tetap terjaga dan bertanya-tanya apa yang salah. Khawatir, Bilal mendekatinya dan dengan lembut bertanya, "Apa yang salah denganmu, Sajid? Apakah kamu baik-baik saja?" Sajid dengan susah payah membuka matanya dan menjawab, "Ya Pak, saya baik-baik saja." Bilal tidak yakin. Dia bisa melihat bahwa Sajid jauh dari kata baik-baik saja, jadi dia bersikeras, "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak terlihat baik-baik saja." Sajid ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, dia mengakui, "Kami tidak punya makanan di rumah. Kami belum makan selama 2 hari. Saya merasa tidak enak badan.
Hati Bilal tenggelam mendengar ini. Dia bisa melihat betapa menderitanya Sajid. Tanpa berpikir panjang, dia berdiri, membimbing Sajid ke ruang guru, dan segera meminta petugas keamanan sekolah untuk pergi ke pasar. Bilal memberinya sejumlah uang dan berkata kepadanya, "Cepat, bawakan sesuatu untuk Sajid makan." Petugas keamanan bergegas ke pasar, dan dalam hitungan menit dia kembali dengan burger dan minuman dingin. Bilal menyerahkan makanan itu kepada Sajid dan berkata, "Ini, makanlah ini. Kamu perlu memulihkan kekuatanmu." Sajid ragu-ragu pada awalnya, tetapi saat dia menggigit burger dan meminum minuman dingin itu, dia mulai merasa lebih baik. Kepalanya menjadi jernih dan dia merasakan energi perlahan kembali ke tubuhnya. Penglihatannya yang tadinya kabur kini tampak jernih dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Sajid merasakan sesuatu yang menyerupai normalitas. Bilal masih khawatir tetapi lega melihat kondisi Sajid membaik bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Sajid mengangguk lemah, wajahnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda lega. "Saya lebih baik, Pat, terima kasih." Bilal tersenyum hangat. "Bagus. Sekarang kembali ke kelas, dan setelah sekolah saya ingin kamu menemuiku di kantor saya." Saat bel sekolah berbunyi tanda berakhirnya jam pelajaran, Sajid berjalan menuju kantor. Bilal masih merasa sedikit lemah, tetapi sekarang mampu berpikir jernih. Ketika dia tiba, Bilal sedang menunggunya. "Jangan khawatir Sajid, aku akan membantumu," kata Bilal sambil berdiri. Dia merangkul bahu Sajid dan membawanya ke sepedanya. "Ayo, aku akan membawamu ke pasar." Bilal mengendarai sepedanya dengan Sajid di belakangnya, dan bersama-sama mereka pergi ke pasar. Bilal membeli semua yang dibutuhkan keluarga Sajid, tepung, beras, lentil, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Dia tidak berhenti di situ. Bilal membawa bahan makanan langsung ke rumah Sajid. Ketika mereka tiba, ibu Sajid belum ada di sana. Dia bekerja sampai larut malam membersihkan rumah, sering pulang ke rumah pada dini hari. Bilal meletakkan bahan makanan di dapur dan kemudian berbalik ke Sajid. "Jangan khawatir tentang apapun sekarang. Mulai sekarang, aku akan memastikan keluargamu memiliki semua yang mereka butuhkan. Aku akan membawakan makanan setiap bulan sehingga kamu bisa fokus pada studimu dan tidak perlu khawatir dari mana makananmu selanjutnya berasal." Sajid merasakan kelegaan yang mendalam menyelimutinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di luar keluarganya akan begitu peduli. Kebaikan Bilal seperti mercusuar di saat tergelap dalam hidupnya. Sebelum pergi, Bilal menoleh ke Sajid dan berkata, "Aku tahu keadaan sedang sulit saat ini, tetapi fokuslah pada pendidikanmu. Itu adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Aku akan memastikan sisanya diurus." Intervensi Bilal bukanlah tindakan sekali saja, dia menepati janjinya kepada Sajid dan keluarganya. Setiap bulan tanpa gagal, Bilal akan mengirimkan bahan makanan ke rumah mereka. Ibu Sajid tidak percaya akan kebaikan pria ini, yang bahkan bukan kerabat dekat. Meskipun gajinya pas-pasan, Bilal terus membantu tanpa pernah meminta imbalan apapun. Dia sering mengunjungi rumah Sajid, memastikan bahwa keluarga itu melewati bulan itu. Dukungan yang diberikan Bilal tidak hanya berhenti pada makanan. Suatu hari, ketika ibu Sajid pulang ke rumah, dia terkejut melihat dapur penuh dengan semua bahan makanan yang dibutuhkan. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana semua ini bisa sampai di sini?" Sajid, yang sedang duduk di dekatnya, menjelaskan, "Itu Pak Bilal. Dia telah mengirimkan bahan makanan ini setiap bulan. Dia bahkan berbicara dengan administrasi sekolah dan membebaskan biaya sekolahku yang belum dibayar selama 3 bulan." Mendengar ini, ibu Sajid menangis. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang tidak memiliki kewajiban apapun terhadap mereka akan berusaha sejauh ini untuk membantu. Ketulusan hati Bilal membuatnya kewalahan dan dia berdoa untuk kesejahteraannya, berterima kasih atas bantuan besar yang telah dia berikan selama masa-masa tersulit mereka. Tindakan Bilal melampaui apa yang akan dilakukan kebanyakan orang. Dia benar-benar tertarik dengan masa depan Sajid. Dia tahu bahwa satu-satunya cara Sajid dan keluarganya bisa keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Bilal mendorong Sajid untuk fokus sepenuhnya pada studinya dan berjanji bahwa dia akan selalu ada untuknya. Meskipun kesulitan, ibu Sajid sangat berterima kasih, tetapi dia tidak bisa tidak merasa bersalah karena tidak dapat membalas kebaikan Bilal. Namun Bilal yang selalu rendah hati meyakinkannya, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja aku sebagai saudaramu. Membantu kalian adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Kamu dan Sajid sudah seperti keluarga bagiku."
Sementara ibu Sajid bekerja tanpa lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dukungan rutin Bilal memastikan bahwa mereka tidak pernah lagi khawatir tentang makanan. Seiring berjalannya waktu, ibu Sajid merasakan kedamaian mengetahui bahwa ada seseorang yang peduli pada mereka dan bahwa anak-anaknya tidak akan kelaparan. Seiring berlalunya bulan, Sajid fokus pada studinya dengan tekad baru. Dia menjadi semakin termotivasi untuk berhasil, terinspirasi oleh bantuan tanpa pamrih dari Bilal. Sajid mulai memimpikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana dia bisa membalas gurunya atas semua yang telah Bilal lakukan untuknya. Meskipun semua perjuangan pekerjaan sekolah Sajid meningkat, dia bekerja dengan rajin dan mulai unggul di kelasnya. Gurunya memperhatikan perubahan pada dirinya. Anak laki-laki lemah dan linglung yang dulunya berjuang untuk tetap terjaga kini menjadi anak yang penuh perhatian, fokus, dan penuh harapan. Tetapi pengaruh Bilal tidak hanya berhenti pada penyediaan bahan makanan atau biaya sekolah. Dia telah menanamkan dalam diri Sajid keyakinan bahwa betapapun sulitnya hidup, pendidikan akan selalu menjadi kunci untuk mengatasi rintangan. Sajid percaya bahwa jika dia bekerja cukup keras, dia bisa mengubah hidupnya dan pada gilirannya membantu orang lain seperti Bilal membantunya. Dampak Bilal pada Sajid tak terukur. Dia bukan hanya seorang guru tetapi juga seorang mentor, cahaya penuntun di saat tergalap dalam hidup Sajid. Pelajaran yang diberikan melampaui ruang kelas dan masuk ke jantung perjalanan hidup Sajid. Sajid sekarang dengan keberanian untuk memimpikan masa depan yang lebih baik, fokus penuhnya pada pendidikannya. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan membalas Bilal dengan cara terbaik, dengan menjadi sukses, dan membantu orang lain dengan cara yang sama. Waktu berlalu dan kehidupan Sajid mulai berubah dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dengan dukungan Bilal yang tak tergoyahkan, Sajid mampu fokus penuhnya pada studinya. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk belajar, tidak pernah melupakan pengorbanan yang telah ibunya lakukan dan kebaikan yang telah Bilal tunjukkan padanya. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya mengetahui bahwa ini adalah kesempatannya untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Suatu hari Sajid menerima kabar yang telah dia impikan, dia telah dianugerahi beasiswa untuk belajar di universitas bergensi di luar negeri. Kegembiraan yang memenuhi hatinya tak terlukiskan, seolah-olah semua kesulitan yang dia dan keluarganya alami akhirnya akan berakhir. Ibu dan kakak perempuan Sajid sangat gembira dengan berita itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, mereka memiliki sesuatu untuk dirayakan. Sajid tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan bisa belajar di luar negeri. Itu tampak seperti mimpi yang jauh. Sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang kaya dan istimewa. Tetapi sekarang mimpi itu dalam jangkauannya. Universitas telah mengiriminya tiket, dan dia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Pada hari Sajid berangkat untuk studinya di luar negeri, ibu dan kakak perempuannya berdiri di sampingnya, keduanya dengan air mata di mata mereka. Sajid memeluk mereka erat-erat dan berjanji bahwa dia akan bekerja keras untuk membuat mereka bangga. Saat dia naik pesawat, dia tidak bisa tidak merenungkan betapa jauhnya dia telah melangkah dari seorang anak laki-laki yang berjuang untuk bertahan hidup menjadi seorang pemuda dengan masa depan cerah di depannya. Setelah penerbangan panjang, Sajid akhirnya mendarat di negara baru. Universitas telah mengatur segalanya untuknya, makanan, akomodasi, dan semua pengeluarannya ditanggung. Sajid diliputi rasa syukur. Ia tahu bahwa dia berdiri di ambang kehidupan baru, dan itu semua berkat dukungan orang-orang seperti Bilal. Sajid menetap dalam kehidupan barunya, tetapi dia tidak pernah melupakan keluarganya di rumah. Beasiswa itu tidak hanya menutupi pengeluarannya, tetapi juga memberinya uang tambahan yang dia kirimkan kembali ke ibunya setiap bulan. Dia tahu ibunya masih bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan kakaknya, dan dia ingin memastikan mereka dirawat. Sajid mendorong ibunya untuk berhenti bekerja sebagai pembantu, mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang bisa menghidupinya. Dia ingin ibunya beristirahat dan menikmati hasil kerja kerasnya. Kehidupan Sajid akhirnya mulai berubah, dan dia merasakan rasa bangga dan tanggung jawab yang mendalam untuk merawat keluarga yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Seiring berjalannya waktu, situasi keuangan Sajid semakin membaik. Dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu sambil belajar, dan uang yang dia peroleh membantunya mengirim lebih banyak uang kepada ibunya. Kerja kerasnya terbayar saat dia semakin mapan dalam kehidupan barunya. Ibunya yang dulunya berjuang untuk memberi makan anak-anaknya, sekarang memiliki sarana untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Dia menggunakan uang yang dikirim Sajid untuk merenovasi rumah mereka, membeli perabot baru, dan menjadikan rumah mereka rumah yang sebenarnya. Kehidupan keluarga yang dulunya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesulitan, kini dipenuhi dengan harapan dan janji.
Kerabat yang pernah mengabaikan keluarga Sajid, orang-orang yang tidak pernah memeriksa keadaan mereka ketika masa-masa sulit, tiba-tiba mulai muncul di depan pintu rumah mereka. Mereka datang dengan senyuman dan tawaran bantuan seolah-olah mereka selalu ada di sana. Sajid tidak menyimpan dendam, tetapi dia tidak bisa tidak memperhatikan betapa cepatnya sikap orang-orang berubah sekarang setelah keluarganya menjadi lebih baik. Sementara itu, kakak perempuan Sajid menyelesaikan studinya dan keluarga mulai menantikan masa depan dengan gembira. Kesuksesan Sajid telah menjadi mercusuar harapan bagi mereka, dan mereka semua merasakan kebanggaan atas prestasinya. Seiring berlalunya tahun, kerja keras Sajid terbayar dengan cara yang tidak pernah dia impikan. Dia berhasil menyelesaikan gelarnya dan menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan bergengsi di Pakistan. Tawaran itu sangat bagus. Dengan gaji awal 14 taka, jumlah yang akan tampak tak terbayangkan selama masa kecilnya. Sajid sangat gembira. Itu adalah bukti dari semua pengorbanan yang telah dia dan keluarganya lakukan, dan dia merasakan kebanggaan yang luar biasa atas seberapa jauh dia telah melangkah. Sebelum berangkat ke Pakistan, Sajid pergi berbelanja hadiah untuk ibu dan kakak perempuannya. Dia ingin menunjukkan kepada mereka betapa berartinya mereka baginya. Hari keberangkatannya adalah hari yang emosional. Ibunya memeluknya airat-airat dan mencium keningnya. Matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. Dia telah melihat putranya beralih dari berjuang untuk bertahan hidup menjadi seorang pemuda sukses dengan masa depan cerah. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka berdua. Hari pertama Sajid di pekerjaan barunya sebagai manajer umum sangat luar biasa. Saat diduduk di mejanya mengamati posisi barunya dan tanggung jawab yang menyertainya, dia tidak bisa tidak memikirkan Bilal. Bilal lah yang memberinya kesempatan untuk berhasil, yang telah membantunya ketika dia berada di titik terendahnya. Tanpa kebaikan Bilal, tanpa dukungan yang tak tergoyahkan darinya, Sajid tahu bahwa semua ini tidak mungkin terjadi. Bilal tidak hanya membantu Sajid dengan makanan dan biaya sekolah, tetapi dia juga menanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa betapapun sulitnya hidup, pendidikan akan selalu menjadi kunci untuk mengatasi kesulitan. Sajid berutang segalanya yang dia miliki kepada satu tindakan kebaikan itu. Saat Sajid duduk di mejanya memikirkan gurunya, dia menyadari bahwa dia harus menemukan Bilal dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia segera mengatur agar mobil konturnya dikirim dan pergi ke sekolah tempat Bilal pernah mengajarnya. Ketika dia tiba, dia mengetahui bahwa Bilal telah meninggalkan sekolah setahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri dari perasaan terdesak. Dia perlu menemukan Bilal dan berterima kasih padanya dengan benar. Setelah beberapa pencarian, Sajid berhasil mendapatkan alamat Bilal. Dia tiba di rumah Bilal dengan membawa buah-buahan dan permen, berharap dapat menunjukkan rasa terima kasihnya. Ketika dia melihat Bilal, dia terkejut. Bilal yang dulunya penuh energi dan vitalitas, kini tampak lemah dan renta. Guru yang pernah membantunya di saat tergelapnya, kini membutuhkan bantuan sendiri. Bilal telah memberikan les privat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tahun-tahun telah membebaninya. Sajid sangat prihatin. Dia segera mengatur agar Bilal menerima perawatan medis dan mulai mengirimkan makanan dan perbekalan ke rumahnya setiap hari. Sajid ingin memastikan bahwa Bilal dan keluarganya dirawat dengan baik. Sama seperti Bilal telah melakukannya untuk dia dan keluarganya ketika mereka membutuhkan. Kesehatan Bilal berangsur-angsur membaik dan dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ibu Sajid yang telah menjalin ikatan dekat dengan putri Bilal mengunjungi rumah mereka. Putri Bilal yang telah membantunya memberikan les privat adalah seorang wanita muda cerdas yang baru saja lulus. Ibu Sajid menyukainya, dan tak lama kemudian keluarga Sajid melamar putrinya untuk dinikahi Sajid. Bilal melihat bagaimana putrinya diperlakukan dengan hormat dan perhatian oleh keluarga Sajid dengan senang hati menyetujui perjodohan itu. Bilal, seorang pria yang dulunya menjadi orang yang menawarkan bantuan, kini mendapati dirinya dalam posisi di mana dia dibantu sebagai balasannya. Dia merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan karena telah menghadirkan Sajid ke dalam hidupnya. Kebaikan Bilal telah menjadi benih yang ditanam bertahun-tahun yang lalu telah berkembang menjadi ikatan cinta, rasa hormat, dan dukungan timbal balik seumur hidup.
Sajid telah menjadi pria sukses, bukan hanya karena usahanya sendiri, tetapi karena dukungan luar biasa yang telah dia terima dari Bilal. Dia menyadari bahwa kebaikan yang telah dia terima dari Bilal telah membuat semua perbedaan dalam hidupnya. Guru yang dulunya menjadi cahaya penuntun di saat tergelapnya kini telah menjadi bagian dari keluarganya. Sajid dengan hati yang penuh rasa syukur, berjanji untuk melanjutkan warisan Bilal dalam membantu orang lain. Dia tahu bahwa suatu hari dia juga akan meneruskan kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya. Dengan cara ini, siklus kebaikan, cinta, dan dukungan akan terus berlanjut, dan orang lain akan diberi kesempatan untuk mengubah hidup mereka seperti yang telah dia lakukan. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Teman-teman, ini adalah cerita kita hari ini. Anda harus memberitahu di kolom komentar bagaimana Anda menyukai ceritanya. Sehat selalu, Allah.